Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis paritas daya beli pada kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan nama kelompok Zuriyah Anggraini Pratiwi, Firza Anggraini Saradewi, Mawar Delia saya sendiri, dan Ferry Anissa Gusman. Ada dua hal yang paling menonjol sebagai akibat dari pengaruh krisis ekonomi yang melanda Indonesia, yaitu depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sangat fluktuatif dan laju inflasi yang semakin sulit untuk dikendalikan oleh otoriter moneter maupun pemerintah. Pencapaian nilai tukar yang kompetitif dan laju inflasi yang terkendali disadari sangat diperlukan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi kegiatan ekonomi dalam negeri. Namun karena nilai tukar dalam sistem nilai tukar mengambang, bebas lebih ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar, maka pemerintah melalui Bank Indonesia menetapkan laju inflasi yang rendah dan terkendali sebagai suatu sasaran akhir. Menurut Kasel, salah satu teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat harga inflasi dengan pergerakan nilai tukar adalah teori paritas daya beli atau PPP. Teori paritas daya beli adalah salah satu teori keuangan internasional yang menjelaskan bahwa perubahan pergerakan nilai tukar akan sebanding dengan perubahan selisih tingkat inflasi antara kedua negara. Teori paritas daya beli ini merupakan salah satu teori yang paling sering diuji validitasnya. Dalam teori paritas daya beli ini dikatakan bahwa nilai tukar antara dua negara seharusnya sama dengan rasio dari tingkat harga di kedua negara tersebut, sehingga jatuhnya daya beli domestik pada suatu mata uang atau meningkatnya tingkat harga domestik atau meningkatnya inflasi akan diikuti oleh depresiasi pada mata uang negara tersebut di pasar uang luar negeri. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu daya beli domestik mengalami kenaikan atau tingkat inflasi turun atau terjadi deflasi, maka akan diikuti pula oleh apresiasi pada mata uangnya. Teori PPP menjelaskan ketika inflasi menurun, maka kurs akan terapresiasi. Menurut Madura, teori paritas daya beli berfokus pada hubungan inflasi dengan nilai tukar, bahwa nilai tukar akan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu untuk mencerminkan selisih inflasi antara dua negara. Akibatnya, daya beli konsumen untuk membeli produk-produk domestik akan sama dengan daya beli mereka untuk membeli produk-produk luar negeri. Nah, artinya nilai tukar suatu mata uang akan berubah sebagai reaksi terhadap perbedaan inflasi antar dua negara. Dan daya beli konsumen ketika membeli produk domestik akan sama dengan daya beli pada saat melakukan impor dari negara lain. Teori paritas daya beli ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama paritas daya beli absolut dan paritas daya beli relatif. Teori paritas daya beli secara absolut sering dikaitkan dengan hukum satu harga. Menurut teori paritas daya beli absolut yang merumuskan bahwa nilai tukar antara dua mata uang adalah rasio dari tingkat harga umum dari dua negara yang bersangkutan, di mana hanya diterapkan pada satu jenis barang saja. Teori paritas daya beli absolut seringkali dipandang tidak realistis karena tidak mempertimbangkan biaya-biaya yang timbul untuk satu produk, misalnya biaya transportasi. Oleh karena itu, dikembangkanlah teori paritas daya beli relatif yang lebih baru merumuskan bahwa perubahan nilai tukar sepanjang periode waktu seharusnya sebanding dengan perubahan relatif tingkat harga di kedua negara selama periode waktu yang sama. Paritas daya beli relatif juga memperhitungkan biaya transportasi, biaya transaksi, tarif, dan kuota. Perbedaan antara teori paritas daya beli dengan hukum satu harga hanya terletak pada jumlah komoditas yang akan diukur. Hukum satu harga berlaku hanya pada satu jenis ataupun barang itu saja. Namun, paritas daya beli berlaku pada sekeranjang barang dan jasa, basket of goods. Teori paritas daya beli ini pada dasarnya adalah sebuah cara untuk meramalkan kurs keseimbangan jika suatu negara mengalami suatu ketidakseimbangan neraca pembayaran. Teori paritas daya beli adalah teori yang menyatakan bahwa nilai tukar antar mata uang dari dua negara akan berada dalam keseimbangan apabila harga sekelompok barang dan jasa
di kedua negara itu sama. Sekian presentasi dari kami, semoga para pendengar dapat memahaminya, dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.